Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita kembali pada pembelajaran tematik. Masih pada tema 1, kita sekarang masuk di subtema 3 pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini kita masuk di materi IPA KD 3.1 dan 4.1. Yang kita bahas adalah tentang hewan yang mendekati kepunahan atau langka. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu negara terbesar dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Banyak sekali flora dan fauna yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Semakin hari, semakin banyak hewan yang hampir punah akibat kerusakan alam dan perburuan liar. Nah, hewan yang mendekati kepunahan itu adalah sebagai berikut. Pertama ada komodo, kemudian ada orangutan, kemudian ada harimau Sumatera, jalak Bali, badak Jawa, macan tutul, hingga penyu hijau. Nah, itu adalah beberapa hewan yang mendekati kepunahan. Kemudian kita masuk pada materi bahasa. Pada materi ini kita membahas tentang kesimpulan yang baik. Jadi menarik suatu kesimpulan itu dapat dilakukan dengan cara menjadikan gagasan utama sebagai dasar atau pedoman dalam merumuskan kesimpulan. Adapun ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, kemudian berisi intisari dari tulisan, kemudian dimulai dari spesifik ke umum, menggunakan kosakata baku, serta berisi suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kita masuk pada materi IPS, yaitu dengan tentang pokok bahasan politik negara ASEAN. Jadi ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau Perbara. Jadi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun anggota dari ASEAN ini adalah benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Proses penandatanganan dilakukan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan sebagai Deklarasi Bangkok. Prinsip utama kerjasama ASEAN adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Berikut contoh keadaan politik dua negara anggota ASEAN. Pertama ada Malaysia. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Kemudian ada Filipina, ini mengikuti pemerintahan dari Amerika Serikat. Sedang untuk pimpinan, Malaysia dipimpin oleh pimpinan bergelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun. Sedangkan Filipina dipimpin oleh Presiden dengan fungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi. Kita masuk di pembelajaran 2, materi pertama yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1 tentang penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Silakan diperhatikan sendiri pada video. Berikut itu ada 5 sila dengan contoh sikap masing-masing yang mencerminkan dari masing-masing sila pada Pancasila sesuai dengan nilai-nilainya. Kita masuk pada materi SBDP KD 3.4 dan 4.4 tentang seni patung. Ada beberapa uraian mengenai teknik dan proses pembuatan patung dari tanah liat. Bisa dilihat sambil pada bukunya masing-masing. Di sini dicontohkan adalah tentang teknik pembuatan patung dari tanah liat. Pertama ada teknik pijat atau pitching, kemudian ada teknik lilin atau calling, kemudian ada teknik slab, ada teknik cetak, dan teknik putar. Adapun alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat, pertama ada butsir, kemudian ada meja putar, cetakan, dan sendok adonan. Kita masuk di pembelajaran 3 yaitu materi IPA. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang upaya pelestarian tumbuhan yang ada di Indonesia. Adapun cara untuk melestarikan tumbuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pelestarian in situ itu dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Kemudian ada pelestarian ex situ, itu dilakukan pada pelestarian di luar tempat tinggal aslinya. Kemudian ada tebang pilih, ini adalah penanaman bibit yang baru, jadi tidak semua pohon ditebang sehingga semua ekosistem di hutan tidak rusak. Kemudian ada reboisasi,
Ini tindakan yang dibuat untuk melindungi hutan tertentu terhadap kerusakan. Selain upaya di atas, pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan adalah menuangkan gagasan ajakan dalam bentuk poster. Poster adalah salah satu media sosialisasi dan publikasi yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk memberitahu suatu informasi kepada khalayak ramai. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster bisa dilihat pada video. Di situ sudah dijelaskan ada 6 hal yang harus diperhatikan, bisa dibaca masing-masing. Kemudian masuk pada materi bahasa Indonesia tentang penilaian terhadap suatu kesimpulan. Dalam memberikan penilaian atau komentar, kita harus menggunakan bahasa yang santun, efektif, komunikatif sehingga mudah dipahami. Masuk pada pembelajaran 4, materi yang kita bahas pertama adalah tentang PPKN, penerapan Pancasila yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Perilaku manusia terhadap hewan dan tumbuhan juga terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menghemat energi. Kemudian masuk lanjut pada materi cara pembuatan komik. Jadi komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang diambil lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Komik memiliki beberapa ciri. Pertama, bersifat proporsional, humor ringan, bahasa percakapan, penyederhanaan perilaku, menggambarkan moral atau jiwa perilaku, kemudian bersifat kepahlawanan. Kemudian ada materi bahasa kembali tentang membuat kesimpulan dari suatu informasi. Silakan dilihat pada layar beberapa penjelasan yang harus diperhatikan supaya informasi yang disampaikan secara lisan dapat disimpulkan dengan benar. Kita lanjut pada pembelajaran 5 materi IPS. Berikut profil 2 negara ASEAN terkait kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Pertama ada negara Myanmar. Keadaan sosialnya dari negara Myanmar adalah jumlah penduduk diperkirakan mencapai 55 juta orang pada tahun 2007. Suku bangsa terbesar yaitu etnis Tibet Burma. Suku bangsa lainnya ada San, Karen, Tionghoa, dan India. Mayoritas penduduk Myanmar berpemeluk agama Buddha. Sisanya Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, dan kepercayaan suku. Kemudian keadaan ekonomi. Myanmar meliputi bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian negara kedua ada Brunei Darussalam. Di sana keadaan sosial budayanya, suku bangsanya Melayu Tionghoa, bahasa juga Melayu Inggris, agama Islam resmi, Buddha dan Kristen. Kemudian untuk keadaan ekonomi dan politik bisa dilihat pada layar video. Silahkan dibaca masing-masing. Selanjutnya materi SPDP KD 3.4 dan 4.4 tentang menghias patung. Ini adalah langkah terakhir dalam pembuatan patung. Jadi bahan menghias patung sendiri ada 4 macam. Ada cat akrilik, koran bekas, air, dan patung tanah liat yang sudah kering tadi. Kemudian ada peralatan dan langkahnya bisa dibaca pada layar video. Silahkan diperhatikan baik-baik. Masuk di pembelajaran terakhir, materi bahasa Indonesia itu ada tentang membuat kesimpulan. Silakan dibaca, ada 3 cara untuk menyimpulkan isi bacaan dengan baik. Kemudian dilanjutkan pada materi PKN. Ini adalah menyelesaikan pembuatan komik. Juga silahkan dibaca. Di situ adalah langkah terakhir dalam penyelesaian pembuatan komik serta ada beberapa tokoh yang dikenal dengan pembuatan komik yang ada di dunia dan Indonesia. Dan ini adalah materi terakhir tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Silahkan dibaca dengan baik, disimak pada layar video. Ini adalah penjelasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, beserta contoh kegiatan yang bisa dilakukan.
Baik, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipelajari dan diterima dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.